Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih dalam suasana lebaran kalau kita telat, sebelumnya Bapak mohon maaf dan kepada guru semuanya. Selamat lebaran bagi mereka. Di sini pasti kalian semua pulang kampung masing-masing kan? Siapa kampungnya yang di luar Sumbar atau yang bukan orang Padang? Mereka Padang, Solo, misalnya di Junjung ataupun Esel. Pas lebaran kemarin kira-kira di Esel lebaran apa kira-kira yang paling khas di Esel? Ya Pak, PKR. Ya. Ada yang lain? Mungkin ada gimana? Lalu apa bedanya dulu yang di sana? Apa? Rumah goyang. Rumah goyang. Rumah goyang. Sebelum kita masuk ke materi baru yaitu tentang topologi, apa mengingatkan kembali mengajak anda semua kembali tentang materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang tahu ada berapa macam jenis jaringan yang ada pada jaringan komputer? Siapa yang tahu ada berapa jenis jaringan yang ada pada jaringan komputer? Yang tahu? Baik, jika tidak ada, Bapak nyatakan lagi jaringan pada komputer itu ada dua. Pertama, jaringan wireless dan non wireless. Secara bahasa lebih sederhananya, kabel dan tidak menggunakan kabel. Nih ada tiga. Baik, mengenai topologi jaringan sebelum kita masuk ke pelajaran dan juga kita perlu mengetahui apa sih tujuan kita untuk mempelajari topologi jaringan. Yang pertama, tujuan Anda belajar adalah peserta didik mampu memahami tentang topologi jaringan. Jadi setelah belajar ini Anda semua paham apa itu topologi jaringan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kelebihan serta kelemahan pada topologi jaringan. Dan yang terakhir adalah setelah kalian memahami topologi, setelah kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan, peserta didik mampu merancang sebuah topologi jaringan. Mungkin itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada materi topologi, kira-kira siapa yang sudah tahu apa itu topologi jaringan? Apa itu pengertian dari topologi? Baik, pembelajaran tinggi. Topologi jaringan itu adalah satu metode yang menghubungkan antara komputer dengan komputer lainnya, atau bisa dibilang seperti skema ataupun strategi bagaimana komputer dan komputer lainnya itu dapat terhubung melalui servernya komputer lain. Apakah itu harus menggunakan hub, apakah harus ada switch untuk perkembangannya. Jadi itu menggunakan topologi. Dalam topologi itu ada bus, star, ring, mesh, dan matrix. Mungkin anak-anak semua tidak
berdasarkan kemampuan atau gaya belajar anak-anak semuanya. Nanti ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang estetik. Tadi kan sudah dikirimkan grup oleh ketua. Silakan Anda mengisi. Nanti setelah Anda isi, Anda semua akan tahu bagaimana sih gaya belajarnya, visual kah, atau audio kah, atau estetik. Apa 15 menit silakan di semua. Menjelaskan audio visual kinestetik itu seperti umpamanya misalkan kalian nonton di YouTube kan ada gambar ada suara. Kalau yang audio biasanya cuma dengan mendengar saja itu udah bisa tangkap apa yang disampaikan oleh video maksud video itu bisa disampaikan tangkap dengan mendengarkan tanpa melihat videonya, cuma mendengar suaranya saja. Kalau visual biasanya orang-orang yang kayak visual itu harus langsung melihat videonya dengan suaranya sekaligus. Kalau suaranya dimut, tak bisa juga walaupun tidak ada suaranya, hanya gambar yang sedang berjalan. Itu orang visual. Tapi kalau orang kinestetik, gabungan dari semuanya, harus dengar suara, harus lihat videonya, dan harus langsung praktek baru dia ingat. Itu orang kinestetik. Tolong satu orang masing-masing kelompok dicatat tugas dari Bapak, dari audio satu orang, dari visual satu orang, dari visual satu orang. Baik, pertama itu untuk audio. Sebelumnya nanti tugas ini akan dipresentasikan, ya, akan ditampilkan di depan bagaimana hasilnya nanti. Tugasnya intinya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda dan cara belajar. Pertama itu audio silakan diringkas materi yang Bapak kirimkan dulu, kemudian ditambahkan dengan kelebihan masing-masing topologinya. Tapi untuk audio itu dipresentasikan hanya menggunakan suara saja. Suara direkam karena tidak audio, nanti materi yang Bapak kirimkan itu dicek masing-masing topologi dan dicari kelebihan dan kekurangannya. Di internet boleh menggunakan internet, boleh menggunakan HP. Tapi presentasikan nanti hanya menggunakan suara. Boleh kalian pakai voice note ataupun suara di handphone. Nanti ada yang katakan kelompok audio. Paham? Apa paham? Kemudian visual tugasnya sama, itu merangkum materi yang Bapak berikan di grup, kemudian ditambahkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Namun dalam penyampaian beda dengan audio hanya menggunakan suara saja. Karena kalian visual itu kalian boleh memilih membuat mind mapping atau PPT. Ya, sekarang mengerti ada yang ditanyakan? Ada Pak. Baik, pindah ke kinestetik. Kinestetik karena kalian suka aksi, tugasnya sama.
untuk memberi kelompok untuk tampil. Pertama tampil itu kelompok visual. Silakan para kelompok visual maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok visual akan memaparkan hasil diskusi kami tentang topologi jaringan. Sebelum masuk kepada materi, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dija Ahmadani sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nisa Permatasari sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Dita Sudarasari. Materi 2. Perkenalkan, nama saya Tersadar Deva, saya sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya pemateri 4. Perkenalkan, saya Putri sebagai pemateri 5. Baiklah, saya pemateri 1 akan membacakan materi yang hasil diskusi kami. 1. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah cara atau mode menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Baiklah, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada kelompok Ines, dipersilakan. Apa contoh penggunaan topologi hybrid dalam kehidupan sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Teresa Safiriwaru dari kelompok Ines. Ingin bertanya, apa contoh penggunaan topologi hybrid dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Teresia dari kelompok Ines yang akan dijawab oleh Ola. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Contoh penggunaan topologi hybrid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada suatu perusahaan yang menggunakan 2 atau 3 topologi jaringan yang digabung atau menjadi satu. Misalnya topologi bar, topologi star, topologi ring digabung menjadi satu. Apakah Teresia sudah paham? Baiklah, sampai di sini dulu materi yang akan kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah teman-teman Anda semua sudah tampil satu kelompok visual. Jadi setelah penampilan tadi Bapak ingin bertanya, kira-kira siapa yang sudah mengerti dengan topologi? Apa sih topologi? Apa topologi? Minimal siapa yang bisa menyebutkan jenis topologi, nama-namanya saja? Siapa yang bisa? Coba katakan. Topologi apa saja? Kita ada 6 topologi. Silakan maju. Ica. Baiklah, jenis topologi ada 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, topologi hybrid. Baik, nanti sedikit refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan Bapak hari ini tentang topologi adalah topologi bisa dibilang suatu bagian penting dalam jaringan, karena topologi bisa dibilang sebagai strategi atau gambaran atau skema bagaimana komputer saling menyatu, bagaimana server menyambungkan jaringan lainnya, bagaimana server membantu jaringan ke switch kemudian ke jaringan lain. Seperti halnya di dapur kuliner kalian, itu ada nantinya ada head
chef, kepala masak, kemudian ada anggotanya, kemudian ada beberapa lagi ke bagian masak, ada bagian itulah kalian tahu karena di kuliner pasti ada bagian